Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irfan Wijaya MKom, saya Kalda Salsabila dengan NIM 0479039991 dari Prodi Sistem Informasi. Sampai pada praktikum kedua ini, kita sudah mempelajari tentang Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Pada praktikum kali ini, saya akan mencoba Structured Query Language atau SQL menggunakan ERD yang telah kita pelajari pada modul 3 sebelumnya. Baik, kita akan lihat pada gambar berikut. Gambar tersebut adalah ERD, kasus pada sebuah rumah sakit, dan ERD tersebut akan dibuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XMPP dengan rincian tabel dokter, pasien, daftar, administrator, dan dokter admin. Kita langsung mulai praktiknya. Ya, langkah yang pertama ialah masuk ke dalam MySQL atau MariaDB. Ada dua cara untuk masuk ke PHP MyAdmin. Yang pertama itu bisa menjalankan langsung MySQL menggunakan service MySQL dan Apache. Nah, di sini sebelumnya saya sudah lakukan penginstalan XAMPP Control Panel. Nah, ini sebelumnya masih running. Kalau misalnya statusnya off, masih belum start atau masih belum dimulai, kita lakukan start pada service Apache dan MySQL. Nah, untuk service-nya sudah jalan ya. Nah, di sini saya akan mengaktifkan menggunakan service langsung di sini. Jadi, untuk akses PHP MyAdmin-nya kita bisa langsung akses via web browser dengan mengetikkan localhost PHP MyAdmin. Nah, ini sebenarnya bisa langsung localhost aja, terus slash PHP MyAdmin. Cuman karena untuk port 80 sedang digunakan dan bentrok, jadi saya menggunakan port 8080 untuk ini MySQL-nya. Nah, ini pada halaman PHP MyAdmin kita langsung bisa membuat database. Di sini pertama kita langsung klik baru dan saya di sini akan memberikan nama database-nya yaitu database rumah sakit. Kita lakukan buat database. Nah, ini database rumah sakit sudah terbuat. Dan selanjutnya kita akan membuat tabel-tabel yang ada pada entitas di ERD. Kita klik SQL. Di sini kita langsung membuat create SQL-nya. Oke, baik. Jadi untuk pembuatan SQL-nya ini saya menggunakan perintah, dan untuk beberapa penjelasan untuk perintah table ini ialah kita pertama create table, ada dokter, pasien, daftar, administrator, dokter admin, atau sesuai dengan entitas yang ada di ERD sebelumnya. Untuk atribut-atributnya ada ID, nama dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, dan lain-lain. Dan yang lainnya juga memiliki tipe data integer. Integer itu untuk menginput suatu bilangan bulat. Untuk primary key atau increment-nya ini untuk primary key atau sebagai adalah fitur MySQL yang digunakan untuk menghasilkan nilai unik kayak misalnya ID dokter, pokoknya nilai yang identik yang tidak identik dengan data yang lainnya, atau nilai yang unik gitu, yang nggak sama data lain. Terus untuk nama dokter digunakan varchar, yaitu untuk menginput karakter, juga numerik juga bisa. Tanggal lahirnya kita buat pakai date. Untuk nomor HP juga saya menggunakan varchar. Kenapa tidak menggunakan integer? Karena nomor HP itu merupakan identitas, bukan angka atau perhitungan, dan beberapa nomor handphone mungkin mengandung kode negara seperti +62, di mana plus itu adalah sebuah karakter juga ya, atau ada yang penulisannya misalnya 0812 atau strip.
yaitu di luar angka. Kalau misalkan menggunakan integer, kita kan harus menggunakan angka kan, dan untuk angkanya juga hanya 10 digit kalau untuk integer saja. Sedangkan kalau nomor HP di Indonesia itu bisa sampai 15 sampai 20 dengan kode negara. Dan yang lainnya ini nggak beda jauh ya, mungkin yang beda aja di jenis kelamin saya menggunakan pilihan yaitu enum, nanti bisa milih atau di laki-laki atau di perempuan, seperti itu. Kita save. Nah, ini untuk kotak query-nya sudah berhasil tersimpan dan tabel-tabelnya sudah muncul di sebelah kiri tampilan PHP-MyAdmin. Nah, langkah selanjutnya saya akan mencoba untuk menginput data pasien, misalnya di sini ya. Kita bisa klik, misalnya saya mau menambahkan data pasien. Tambahkan, misalnya di sini ID pasiennya kita tulis 100, terus nama pasiennya Kalda, perempuan, alamatnya di Jalan Bogor 42 misalnya. Terus ini saya juga mau menambahkan lagi Ananda, laki-laki. Oh, salah, ini harusnya ID pasiennya. Ananda, Jalan Jakarta. Kirim. Nah, sudah ada dua data pasien yang diinput. Soalnya saya masukkan data dokter, sama juga kita klik tambahkan. Untuk IP dokternya misalnya 001, nama dokternya. Terus ini untuk tanggal lahirnya ya. Nomor handphonenya kita masukkan juga, spesialisnya spesialis jantung misalnya. Waktu kerjanya dari Senin sampai Jumat itu jam 8 sampai dengan di 14.00 WIB. Kirim. Oke. Itu untuk menginput data ke dalam atribut. Nah, selanjutnya kita akan membuat indeks setiap tabel. Nah, di sini kita juga akan berpacu pada ini ya. Indeks. Nah, langkah selanjutnya ini kita akan membuat indeks untuk setiap tabel. Ini gunanya sama seperti foreign key. Misalnya di admin kita ke structure. Nah, kita tinggal pilih aja ID admin sebagai indeksnya. Ini akan ada tandanya seperti ini. Lalu lakukan hal yang sama ke tabel-tabel yang lainnya. Untuk indeks-indeks atau foreign key-nya sudah kita tentukan. Yang selanjutnya adalah kita membuat relasi antar tabel atau antar entitas kalau di ARD itu. Kita bisa klik database rumah sakit dan klik designer. Nah, di sini ini ada pasien, daftar,
terus pasien dokter, administrator, dokter admin, dan dokter. Kita akan menghubungkan setiap tabelnya menggunakan create relationship. Sini dengan ID pasien dengan ID pasien. Ini cascade. Terus yang selanjutnya ada ID admin dengan ID admin. Cascade juga. Coba kita lihat. Itu ada ID admin. Selanjutnya ada ID dokter dengan ID dokter. Selanjutnya untuk pasien dokter dan dokter. Lihat lagi di sini. Buat dulu dari pasien ke ID pasien. Oke, coba sebentar. Kita cek ada kesalahan di mana. Oke. Kita pilih kunci rujukannya itu. Oh, dari sini. Jadi kita harus pilih primary key-nya dulu, baru foreign key-nya. Berikut untuk setiap relasinya sudah kita buat. Kita lihat lagi untuk panduan tugasnya. Nah, di sini setelah kita menerapkan foreign key tadi sudah ya, kita juga sudah selesai membuat relasi. Selanjutnya adalah kita lakukan pengetesan, misalnya di sini. Nah, untuk pengetesannya, saya akan menggunakan XMPP via shell. Kita bisa masuk menggunakan MySQL menu. Nah, di sini kita mau masuk ke database yang sudah kita buat. Itu use database rumah sakit. Nah, ini kita sudah masuk ke kira-kira directory database-nya lah gitu. Nah, misalnya di sini kita akan lakukan pengetesan. Insert adalah perintah DML untuk memasukkan data ke dalam tabel rumus SQL. Kita coba lakukan. Di sini misalnya pertama kita akan show database dulu ya. Apabila kita mengakses langsung misalnya via GUI, ini kan tampilannya seperti ini ya, langsung dari PHP admin. Kalau lewat CLI-nya kita bisa ketikkan perintah show database. Nah, ini database yang sudah kita buat. Database yang ada. Nah, ini yang sistemnya. Oke, misalnya kita mau masukin table menggunakan ini ya, menggunakan CLI-nya, kita bisa klik insert into patient. Kita misalkan masukin pertama urutannya ID pasien, terus nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, kita
Kita masukin value-nya. Ada 103. Namanya kita kasih nama. Terus alamat pasiennya. Oke. Kita cek lagi di sini apakah sudah masuk pasiennya. Nah, dia sudah masuk ya. Jadi kita bisa menambahkan dua cara, bisa langsung dari pasiennya, bisa langsung dari halaman PHP My Admin maupun dari CLI. Nah, misalnya cara lain juga kita bisa menggunakan fungsi select untuk mencari banyak pasien yang telah terdaftar pada MySQL. Misalnya kita select count dari ID pasien. From kata kuncinya misalnya pasien. Nah, ini nggak pakai spasi. Jadi total ada 3 pasien yang sudah kita input. Atau misalnya kita mau coba cari select from pasien where left alamat pasien 2. Misalnya yang ada kemangnya. Coba ini yang depannya ada JL-nya. Jadi walaupun kita mengetikkan JL dengan yang huruf keduanya ini besar maupun kecil, datanya akan membaca setiap karakter gitu. Seperti maupun kita input huruf besar ataupun kecil, dia akan tetap membaca. Nah, ini misalnya kita mau mencari tabel pasien alamat dari kiri dengan awalan 2 karakter misalnya. Baik, cukup sekian hasil praktikum yang dapat saya sampaikan. Bapak Irfan mohon dapat ditinjau lebih lanjut tugas yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.